Halo, perkenalkan nama saya Sutrisno. Saya adalah seorang petani. Bisa disebut saya adalah petani milenial karena saya kelahiran 96 ya, antara milenial atau Gen Z. Sebelum booming adanya jargon petani milenial, saya sudah menekuni dunia pertanian ini bertahun-tahun. Alasan menjadi petani panjang ya ceritanya ya. Alasan menjadi petani ya karena ada trigger ya, karena ada suatu alasan tertentu saya menjadi petani. Di latar belakangi juga karena orang tua saya juga petani, jadi ya saya sudah mengenal dunia ini sejak kecil. Jadi ya karena latar belakangnya sih, latar belakang dari orang tua dulu juga sudah bertani, jadi saya sudah mengenal dunia bertani ini sejak kecil. Setelah lulus sekolah, saya ikut membantu orang tua di dunia pertanian. Kenapa tidak bekerja di luar? Bekerja juga di luar, bekerja di luar, karena pertanian ini kan tidak menentu, penghasilannya nggak menentu, jadi nggak pasti kayak pegawai yang per bulan dapat berapa gitu. Jadi untuk ongkos setiap hari juga kadang harus nombok dari luar gitu. Pertanian kan hanya setahun sekali lah pada musim penghujan. Ya itu aja. Sebelum masa tanam ya kayak gini, penyiapan lahan, namanya ini pengelarikan, dilarik ya, lahannya dilarik dulu, nanti setelah itu untuk jagungnya akan ditanam, diurut setiap lariknya seperti itu. Sebelum masa tanam kita membersihkan lahan terlebih dahulu, sisa-sisa tanaman yang sebelumnya dipanen yang sudah kering kita bersihkan, kita kumpulkan, lalu kita bakar. Setelah lahannya bersih seperti ini, lahannya bersih, dilakukan pengelarikan untuk tujuannya untuk tempat menanam jagung nantinya. Ya selain penyiapan lahan, kita juga pertanian kan ada berbagai penunjang ya, seperti pupuk dan obat-obatan, jagung pupuk urea, lombok pupuk ZA, seperti itu. Yang obat-obatan, obat semprot untuk gulma, obat untuk daun buah, itu semuanya adalah pabrikan gitu, yang kita semuanya harus beli dari yang kita tidak bisa bikin sendiri, jadi kita harus beli. Jadi itu tadi kembali, terkadang itu uang untuk membeli itu kita harus dapatkan juga dari kita bekerja di luar, bukan dari uang dari tani kemarin itu bisa cukup untuk memodali pertanian, modal pertanian selanjutnya gitu. Harga pupuk juga ya lumayan, harganya lumayan ya. Kalau kita dapat
jatah subsidi, pas punya uang kita bisa nebus jatah subsidi. Kadang kalau pas jatah subsidi turun, kita sedang tidak punya uang, akhirnya kita nggak jadi beli subsidi. Ketika kita punya uang, akhirnya kita terpaksa harus beli yang lebih mahal, pupuk yang lebih mahal, atau terpaksa beli yang ilegal begitu ya. Ya karena terpaksa, karena kebutuhan tanaman mengharuskan kita untuk membeli itu gitu. Terus obat-obatan, tantangannya ya tantangan gulma, hama, itu juga mengharuskan kita untuk membeli berbagai obat-obatan, obat rumput, suket, obat gulma seperti lombok, hama, patek, dan lain sebagainya. Itu semuanya menggunakan pestisida, dan kita sebenarnya kita terpaksa harus membelinya, atau tanaman kita akan rusak gitu. Dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit seperti itu. Terus kalau panen, ya kadang senang, kadang ya mengelus dada, kadang harganya cukup memuaskan, ya kadang anjlok gak karuan. Sudah tanaman kena hama, tantangan cuaca juga, tantangan cuaca yang kadang hujan, kadang kering lama, itu mempengaruhi tanaman, sehingga hasil panennya juga tidak bagus. Dari hama juga menyebabkan tanaman juga tidak bagus. Sudah panenan tidak bagus, harganya pun anjlok gitu terkadang ya. Ya kita nggak tahu ya, kita kan petani, pelaku petani itu kan ya tahunya cuma lahan, bibit tanaman. Kita tahunya cuma bagaimana mengurusi tanaman. Jadi soal pasar, kenapa harga naik dan turun, yang pasti kita tahu sih ya cuma sekedar kalau barang banyak harga murah, barang sedikit harga mahal ya. Harapannya sih pupuk ya, pupuk bersubsidi, stoknya melimpah, jadi setiap kapan kita butuh ada gitu. Jadi tidak nepai pas kita nggak punya uang terus pupuk turun, jadi kita nggak bisa beli itu, dan akhirnya kita harus terpaksa beli yang lebih mahal gitu. Kita juga nggak bisa menghitung, kita nggak terbiasa menghitung berapa modal kita, berapa penghasilan kita. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya tekor sih petani itu, tekor. Sebenarnya kalau petani begini terus, selalu tergantung pada produk pabrikan, pupuk dari pabrikan, obat-obatan dari pabrikan, kita menjual juga pasrah dengan harga yang ditentukan penjual, bukan kita yang menentukan. Sukses apapun, banyak apapun uang yang diterima oleh petani begitu, ketika setelah hasil panen dia bisa membangun rumah, dia bisa membeli kendaraan, sebenar-benarnya petani itu tidak pernah menjadi subjek dalam dunia pertanian itu sendiri. Petani itu saya pikir lebih banyak menjadi objek, sesukses apapun dia, karena dia selalu tergantung pada produk-produk pabrikan seperti itu. Daripada mungkin kita bisa memproduksi sendiri pupuk kita, atau kita bisa memproduksi ulang panenan kita menjadi produk-produk yang bisa
tingkatkan harga jualnya begitu. Belum ada gerakan secara masif untuk hal itu seperti itu ya. Kita kalau panen ya akhirnya kita ya jual lagi ke tengkulak, ya kita menerima harga yang ya kadang bagus kadang ya menyakitkan. Teruk. Ini untuk proses pengelarian kita masih menggunakan alat yang tradisional, namanya krakal kalau di sini. Ya mungkin ada yang tahu kalau membajak sawah misalnya itu menggunakan kerbau, ya ini adalah versi mini dari bajak sawah itu. Ini dan ini namanya adalah kejen. Ini yang berfungsi untuk menggaruk tanah. Jadi ini semuanya masih tradisional, ditarik oleh tangan, belum menggunakan mesin.